wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leilani Nawira dengan NIM 2311521019. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Buku ini merupakan edisi terbaru dari buku sebelumnya yang berjudul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal dan C. Buku ini diperuntukkan baik untuk mahasiswa, siswa, maupun masyarakat umum yang ingin mempelajari bidang pemrograman. Jadi, di buku ini, sebelum kita ingin membaca buku ini, kita harus tahu dulu apa itu algoritma. Algoritma adalah fondasi utama dalam pemrograman. Buku ini tidak hanya menawarkan pengetahuan tentang sintaksis dasar bahasa Pascal, C, dan C++, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana algoritma itu beroperasi. Kenapa sih kita itu butuh belajar algoritma? Karena algoritma itu merupakan dasar dari setiap program yang kita jalankan. Misalnya, ketika kita ingin mengurutkan data, algoritma yang kita pilih itu akan memengaruhi kecepatan dan efisiensi program. Jadi buku ini memperkenalkan juga berbagai jenis algoritma sorting dan pencarian dengan penjelasan rinci tentang kelebihan dan kelemahan pada masing-masing bahasa. Apa sih yang baru pada edisi ini? Pada edisi sebelumnya, penulis menggunakan bahasa Pascal dan bahasa C sebagai bahasa teknis pemrograman. Pemilihan kedua bahasa ini karena pertimbangan bahasa Pascal lebih terstruktur, lebih mudah dipahami sintaksnya, khususnya bagi pemula dalam pemrograman. Sedangkan bahasa C dipilih karena kodenya lebih ringkas, banyak dipakai di dalam industri perangkat lunak, populer, dan menjadi dasar pengembangan bahasa yang C-based seperti Java, C++, Perl, dan lain-lain. Pada edisi yang baru ini, penulis menambahkan satu bahasa lagi sebagai bahasa teknis, yaitu bahasa C++. Bahasa C++ adalah pengembangan dari bahasa C, yakni bahasa C yang ditambah dengan kemampuan Object Oriented Programming atau OOP. Namun, di dalam buku ini tidak menyentuh aspek OOP. Buku ini masih memakai bahasa C++ dalam aspek pemrograman prosedural saja. Secara sintaks, kode bahasa C++ memperbaiki kelemahan penulisan kode dalam bahasa C. Sebagai contoh, instruksi pembacaan scan dan penulisan printf yang cukup rumit dalam bahasa C, di dalam bahasa C++ menjadi sederhana dengan sin dan code saja. Bab terakhir di dalam buku ini berisi pengantar pemrograman dengan bahasa Java. Bahasa Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer dan digunakan secara luas dalam berbagai platform. Pembaca buku ini perlu juga memiliki wawasan tentang pemrograman dalam bahasa Java. Apa aja sih yang kita pelajari di buku ini? Oke, untuk bab 1, kita akan mempelajari definisi algoritma dan pemrograman, yang dimana meliputi persoalan algoritma, karakteristik algoritma, program dan pemrograman, bahasa pemrograman, notasi algoritma, dan pemrograman prosedural. Selanjutnya bab 2, kita mempelajari konstruksi dasar algoritma yang meliputi instruksi dan aksi, 3 konstruksi dasar yang mencakup struktur runtutan, struktur pemilihan, dan pengulangan. Dan selanjutnya notasi pseudocode,
struktur teks algoritma yang meliputi bagian judul, bagian deklarasi, bagian algoritma. Selanjutnya yaitu bab 3, kita mempelajari nama, tipe, ekspresi, dan nilai yang mencangkup nama, tipe data dasar yang meliputi bilangan logika, bilangan bulat, bilangan real, dan karakter serta string. Selanjutnya yaitu tipe bentukan yang meliputi tipe dasar yang diberi nama tipe baru dan tipe terstruktur. Dan ada juga P ubah, konstanta, ekspresi. Di ekspresi ini kita mempelajari ekspresi aritmetik, ekspresi relasional, dan ekspresi string. Selanjutnya itu nilai. Kita mempelajari mengisi nilai ke dalam P ubah, pembacaan nilai dan piranti masukan, dan menuliskan nilai ke piranti keluaran. Selanjutnya itu bab 4, kita mempelajari program input atau output yang meliputi program Hello World, program sapaan, program luas segi 4, dan program luas lingkaran. Selanjutnya itu bab 5, kita mempelajari pemrograman dengan Pascal, C, dan C++, di mana kita akan mempelajari translasi pseudocode algoritma ke dalam bahasa Pascal, C, dan C++, kompilator bahasa Pascal, C, dan C++, dan program yang komunikatif. Selanjutnya yaitu bab 6. Di sini kita mempelajari lebih jauh dengan runtunan, di mana mencangkup pendahuluan, persoalan pertukaran, menghitung gaji karyawan, titik tengah dari sebuah titik, konversi waktu ke titik, ke detik, konversi waktu ke jam, menit, detik, menghitung durasi, translasi beberapa algoritma ke kode program Pascal, C, dan C++. Opsional membaca atau menulis dari atau ke arsip, dan contoh soal dan pembahasan. Selanjutnya yaitu bab 7, kita belajar tentang pemilihan yang mencangkup menganalisis kasus, 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus atau lebih, konstruksi case, translasi algoritma dan struktur pemilihan dalam Pascal, C, dan C++, dan contoh soal dan pembahasan. Selanjutnya yaitu bab 8, kita mempelajari pengulangan. Di sini kita mempelajari pola yang berulang, struktur perulangan, konstruksi for, while, depend, while atau repeat, translasi algoritma dengan struktur pengulangan dalam Pascal, C, dan C++, membaca atau menulis dari atau ke arsip, dan contoh soalnya dan pembahasan. Selanjutnya itu bab 9, itu kita mempelajari pengantar pemrograman modular. Di sini mencangkup contoh pemrograman modular, keuntungan pemrograman modular, dan 2 bentuk upah program. Selanjutnya itu bab 10, kita mempelajari prosedur yang meliputi pendefinisian prosedur, pemanggilan prosedur, deklarasi nama global, nama lokal dan lingkupnya, parameter formal dan aktual, yang dimana itu mencangkup parameter masukan, parameter luaran, parameter masukan atau luaran, program dengan prosedur atau tanpa prosedur, prosedur dengan parameter atau tanpa parameter, parameter masukan atau parameter luaran. Dan kita mempelajari juga translasi pseudocode prosedur ke dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Selanjutnya itu bab 11, kita mempelajari tentang fungsi, di mana mencakup definisi fungsi, pendefinisian fungsi, pemanggilan fungsi, prosedur atau fungsi, translasi fungsi ke dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Selanjutnya itu bab 12, kita mempelajari tentang larik yang mencakup mendeklarasikan larik, cara mengacu elemen larik, kapan menggunakan larik, ukuran efektif larik, pemrosesan larik, larik bertipe terstruktur, bekerja dengan 2 buah larik,
contoh-contoh transaksi algoritma larik, serta string sebagai larik karakter. Selanjutnya, bab 13 kita mempelajari contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya itu bab 14 kita mempelajari matriks yang mencakup definisi matriks, mendeklarasikan matriks, memproses matriks, contoh-contoh transaksi algoritma matriks, dan contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya itu bab 15 kita mempelajari algoritma pencarian, di mana mencakup spesifikasi persoalan pencarian, algoritma pencarian beruntun, algoritma pencarian bagi dua, pencarian pada larik terstruktur, pakai yang mana algoritma pencarian beruntun atau pencarian bagi dua, pencarian pada larik yang tidak bertipe numerik, dan algoritma pencarian dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Selanjutnya itu bab 16, kita mempelajari tentang algoritma pengurutan, mencakup persoalan pengurutan, algoritma pengurutan apung, algoritma pengurutan seleksi, algoritma pengurutan sisip, algoritma pengurutan shell, penggabungan dua buah larik terurut, pengurutan larik terstruktur, algoritma pengurutan dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Selanjutnya, kita mempelajari tentang pemrosesan arsip, mencakup definisi arsip beruntun, mendeklarasikan arsip di dalam algoritma, fungsi pustaka untuk arsip beruntun, dan lain-lain. Untuk bab 18 yaitu algoritma rekursif, mencakup proses rekursif, definisi rekursif, skema umum prosedur dan fungsi rekursif, bagaimana program rekursif bekerja, kapan menggunakan rekursif, dan rekursif dalam bahasa Pascal, C, dan C++. Selanjutnya tuh bab 19 kita mempelajari tentang contoh-contoh soal dan penyelesaiannya, dan untuk bab terakhir kita mempelajari tentang pengantar bahasa Java beserta contoh programnya. Susunan buku ini dibagi menjadi 20 bab. Bab 1 sebagai bab pemula mengantarkan pembaca untuk memahami apa yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman. Bab 2 sampai bab 8 memberikan dasar-dasar algoritma dengan fokus utama pada tiga struktur atau konstruksi dasar, yaitu runtunan atau sequence, pemilihan selection, dan pengulangan repetition. Dalamnya juga mencakup pembahasan tipe dasar, tipe pembentukan, dan pemrograman dengan bahasa Pascal, C, dan bahasa C++. Bab 9 sampai bab 11 membahas aspek pemrograman modular atau modular programming. Di sini kita mempelajari bagaimana menulis upah program yang bernama prosedur dan fungsi. Bab 12 dan bab 13 membahas dua tipe data terstruktur yang bernama larik atau array dan matriks atau matrix. Di sini pembaca mempelajari bagaimana mempresentasikan data dengan larik atau matriks dan algoritma untuk memanipulasinya. Bab 13 membahas sejumlah contoh persoalan yang berkaitan dengan larik prosedur dan fungsi. Selanjutnya yaitu bab 15 dan bab 16 membahas dua persoalan penting di dalam manajemen data, yaitu algoritma pencarian dan algoritma pengurutan data di dalam larik. Algoritma pencarian yang mendasar adalah algoritma pencarian beruntun atau sequential search dengan berbagai variasinya, dan algoritma pencarian biner atau binary search. Algoritma pengurutan data yang fundamental yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Algoritma shell sort diberikan sebagai pengembangan algoritma insertion sort. Saat ini ada puluhan algoritma pengurutan, tetapi buku ini tidak perlu mengetahui semuanya, cukup hanya beberapa algoritma pengurutan yang mendasar saja. Bab 17 membahas algoritma pemrosesan data di dalam arsip beruntun atau sequential file. Pada dasarnya tidak ada konsep yang baru di sequential file. Buku ini tetap menggunakan tiga konstruksi dasar serta konsep pemrograman modular.
Selanjutnya bab 18 adalah tentang algoritma rekursif. Menjelaskan konsep rekursivitas yang membuat program menjadi powerful dan alami. Materi ini yang jarang dipelajari pemrogram, tetapi aplikasinya di dalam pemrograman sangat penting. Bab 19 berisi contoh-contoh soal dan penyelesaian, mencakup materi algoritma pencarian, algoritma pengurutan, matriks, arsip beruntun, dan algoritma rekursif. Bab terakhir, bab 20, memberikan pengantar bahasa Java. Java adalah bahasa pemrograman paling populer saat ini. Dalam bab ini kita diperkenalkan bagaimana memprogram dengan bahasa Java dan bagaimana mentranslasikan algoritma ke dalam bahasa Java. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku ini. Untuk kelebihan buku ini sudah menjelaskan secara terperinci, jelas tentang bahasa Pascal, C, dan C++. Bahasanya mudah dipahami, yang dilengkapi juga dengan sintaks dari setiap bahasa dan penjelasan yang jelas yang dapat membuat pembaca lebih paham tentang pemrograman. Selain itu, covernya yang bagus yang membuat pembaca menarik untuk membeli buku ini. Kekurangan dari buku ini tidak memiliki kode QR yang bisa diakses langsung ke internet. Jadi pembaca dituntut harus mengetik kode-kode sintaks yang ada di buku ini secara manual, yang dapat memakan waktu lama untuk mempelajari kode-kodenya secara langsung di aplikasi masing-masing bahasa. Baiklah, sekian dari video saya mereview buku yang berjudul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Jikalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.